Oke, pageant lovers, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Miss Indonesia 2020. Kita langsung aja ya, bersama dengan Carla Yus. Halo Carla. Halo Mas Mawan, halo, selamat siang, apa kabar? Apa kabarnya di sana? Di sini baik-baik sih, aman-aman. Karena di sini baik-baik juga, keluarga juga baik-baik, sehat semuanya secara Sehat-sehat ya. fisik, secara mental sehat semuanya. Pertama yang ingin saya tanyakan itu gimana sih perasaan Carla saat diumumkan masuk dalam top 40 Miss World 2021 ya? Perasaan pada saat itu pasti super duper happy, tapi di lain sisi juga ada hati kecil mengatakan bahwa ya Carla, you deserve it untuk masuk ke top 40 karena kamu sudah melakukan perjuangan selama 2 tahun ini dan juga penuh dengan dedikasi, penuh dengan semangat, penuh dengan ketulusan dan perasaan yang tergabungkan pada saat itu selain happy dengan perasaan karena merasa karena layak adalah rasa syukur. Jadi gabung semuanya itu benar-benar rasa wow, ini gratitude itu berperan besar dalam perasaan Carla pada saat itu. Carla akan balik lagi tanggal berapa ke Puerto Rico? Untuk tanggal pastinya sebenarnya sampai sekarang belum ada. Cuma kalau estimasi tanggal 10 atau 11 Maret sudah harus ke Puerto Rico. Dari Oh, Indonesia iya ya. iya. Iya ya, finalnya kalau nggak salah tanggal 17 ya. Tanggal 17 kan ya? Tanggal 16 Maret. 16 Maret ya, oke. Nah, ada persiapan khusus lain nggak untuk menjelang malam grand final Miss World 2021 nanti? Untuk selain imun tubuh itu dari segi medis, mungkin dari Carla sendiri itu adalah pengaturan mental health. Pengaturan mental health itu sangat penting, terutama mentality kita, karena kalau kita mau bertarung nih dalam kompetisi apapun, apalagi ini ajang internasional, kita harus siap berperang dari mentality kita, dari pengaturan diri kita terhadap diri kita sendiri, pola pikir kita, terus bagaimana kita mempresentasikannya, apalagi melalui tutur kata kita di depan banyak orang nih. Itu menurut Carla. Dan kemudian kalau dari Carla sendiri itu adalah fashion. Fashion di sana. Oke, kita sudah belajar. Oh, itu adalah Puerto Rico adalah negara tropis, negara yang salah satu destinasi di sana itu adalah pantai. Dan kita bisa mengambil pesan dari situ. Oh iya, berarti bawaan bajunya atau fashion di sana itu nanti akan yang flowy, yang cukup yang bisa dibilang yang kalau mau pergi Bali lah, yang santai, yang rindang, terus lebih, tapi juga elegan, cantik itu pasti akan kita presentasikan. Dan sentuhan Indonesia tuh wajib. Sentuhan Indonesia wajib. Wajib ya? Wajib. Carla, pengalaman apa sih yang selama Carla dapatkan selama menjalani masa karantina di Miss World 2021 waktu itu? Pengalaman-pengalaman tuh banyak banget sih sebenarnya. Pastinya seru-seru kan? Iya, tapi pengalamannya ini memang beda daripada yang lain. Secara ini Terutama yang juga level COVID ini ya. Iya. Secara juga ini level internasional ya. Kalau menurut Carla dari diri sendiri nih luar biasa banyak dari pengaturan waktu. Ini kita harus lebih disiplin lagi. Carla merasa secara pribadi Carla orang yang cukup disiplin dan taat dengan yang namanya waktu, harus punctual dengan yang namanya waktu. Tapi kita bermain di dunia internasional, di stage internasional. Pasti kita ditempatkan dengan banyak kontestan dari berbagai macam negara, dari berbagai macam culture, dan itu bersangkut paut dengan yang namanya waktu. Nah, kelihatan gimana orang yang namanya disiplin atau enggak, dan di situ benar-benar karena harus adjust. Kemudian dari secara personality, keramah tamahannya kita, gimana kita memperlakukan teman-teman kita di sana, mengajak bicara atau tidak, tingkat friendliness-nya itu akan diukur di situ juga. Dan memang karena sangat bersyukur bahwa Indonesia ini benar-benar salah satu negara yang bisa dibilang keramah tamahan itu harus diacungin jempol. Dan karena sangat bersyukur. Ya. Karena di sana itu kayak sudah hal yang biasa menurut Carla untuk ajak bicara teman-teman di sana, bukan yang dikit-dikit mungkin kayak hanya melirik doang. Oh iya, gitu. Tapi enggak kan, Indonesia kan memang kita harus akuin masyarakat Indonesia humble. Nah, itu juga yang Carla harus pelajarin. Kemudian untuk saling mengerti, solidaritas, tingkat pengertiannya di situ tuh harus bermain penuh di situ. Karena sekali lagi kita dari background yang berbeda semuanya, kita tuh harus ada perasaan dan pengertian di mana oh ya ini berbeda dengan culture-nya kita, dari bahasa pun aja udah berbeda. Nah, di situ pengertiannya kita harus bermain, menempatkan
kaki kita di sepatu orang lain istilahnya. Itu challenging banget ya buat Carla ya. Challenging banget. Tapi puji Tuhan untuk Carla sendiri, Carla nggak merasa itu suatu beban atau suatu challenge yang bisa dibilang susah untuk Carla penuhin. Karena entah kenapa dari Carla sendiri memang Carla itu suka belajar yang namanya culture orang lain. Dari bahasanya mereka, dari makanannya mereka, dari ceritanya mereka. Itu super duper seru menurut Carla. Itu satu esensi tersendiri. Nggak terlalu sulit lah ya berarti ya. Ya, nggak terlalu sulit buat Carla. Nah, terus kalau untuk yang Carla dapatkan lagi untuk positifnya itu semua positif di sana yang Carla dapatkan. Pembelajaran yang mungkin dilihatnya negatif, itu akan jadi positif pada akhir hari. Jadi kalau pada akhirnya kita juga mendapatkan namanya teman-teman di sana. Itu yang sangat penting tuh ya. Sisterhood kita dapatkan. Gimana sih kamu ngelihat peluang kamu untuk meraih mahkota Miss World 2021 nanti? I would say it's a bright path. Kira-kira juara nggak nih? It's a bright future. Itu pasti harapan Carla ada di situ. Yes. Harapan Carla. Harapan kita semua sih. Harapan kita semua. Itu Carla bisa dibilang Carla pajang, Carla cantumkan penuh bahwa memang pasti harapannya adalah menang. Amin. Kita doakan semua di sini. Amin. Oke, next-nya itu siapa kandidat favorit Carla di sana? Kandidat favorit, kalau kata favorit di sini karena mengartikan seseorang yang mungkin Carla sangat-sangat kagumin. Yes. Kalau dari Carla sendiri, karena Carla sudah mengenal dekat dan juga mengenal bisa dibilang lumayan baik, Carla akan langsung point out Miss Nepal. Miss Nepal. Yeah, I would say she's one of my best friends. Itu salah satu kontestan yang paling dekat sama Carla. Yes, Miss Nepal. Oke, Miss Nepal. Bagaimana Carla mendeskripsikan Miss Nepal? She's genuine, she is bright, and she is lovely. Itu karena menggambarkan 3 kata aja. Berarti emang deket banget ya Carla sama Miss Nepal ya? Yes. Benar banget, dekat. Kalau dideskripsiin lagi panjang nih. By the way, nanti itu tetap ada sesi Dance of the World nggak ya? Untuk sesi Dance of the World sebenarnya sudah kita lakukan pada saat lalu, tapi kemungkinan besar itu masih tetap ada juga untuk di stage Miss World. Iya. Yang pas malam grand finalnya tuh kemungkinan ada juga ya? Kemungkinan ada juga, tapi kalau dari Carla sendiri, setahu Carla itu akan menjadi suatu tampilan yang sebelumnya sudah kita lakukan, kemudian akan di-display di panggung Miss World. Oke, itu saat itu Carla membawakan tarian batu lapide ya, dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, oke. Misalkan nanti dibawakan lagi pada saat malam grand final, apakah ada perbedaan atau ada sesuatu yang mau Carla khusus untuk penampilan di malam grand final nggak? Kurang lebih kalau dari Carla sendiri untuk tariannya, koreografinya akan sama, cuma untuk menambah esensi lagi, mungkin gerakan-gerakannya akan Carla rangkum yang lebih dinamis dan kemudian yang lebih mencerminkan, wah ini gerakan Indonesia nih, gerakan tarian Indonesia dengan lagu-lagu Indonesia. Wah keren. Nggak sabar sih pengen ngeliat. Carla untuk evening gown itu boleh di-spill dikit nggak gambarannya tuh akan seperti apa sih? Atau warnanya atau desainnya seperti apa? Kalau untuk final gown sebenarnya dari dulu pingin banget spill. Ya cuma kalau udah spill satu nanti nggak sengaja rontok satu keceplosan. Udah keceplosan, udah deh gitu. Jadi menurut Carla untuk sekarang jangan Jadi ini dulu ya. Jadi biar bikin penasaran ya. Iya, biar bikin penasaran dong. Oke. Nah, Carla menurut kamu itu kenapa sih beauty queen di Indonesia itu sepertinya mengalami kesulitan gitu untuk mencapai top placement atau bahkan menjuarai ajang beauty pageant internasional gitu? Ini pasti jawabannya banyak karena dari berbagai macam sudut pandang. Sekali lagi ini stage internasional. Cuma kalau dari penglihatan Carla memang ada perbedaan di mana negara itu maraknya yang namanya beauty pageant atau tidak.
Itu salah satunya. Itu salah satunya mulai dari pembelajaran dari kursus-kursusnya. Contoh kalau di luar negeri sudah ada yang banyak banget kursus beauty pageant. Kursus beauty pageant itu mulai dari catwalk seperti apa, menjawab Q&A seperti apa, kemudian dari acara attitude duduk, berdiri, makan itu semuanya A sampai Z ada. Tapi kalau di Indonesia jujur memang masih kurang karena belum terlalu marak seperti negara-negara lain. Nah, kalau dari Carla juga yang perlu Carla lihat dari pertanyaan yang barusan Mas Wan utarakan, menurut Carla itu kita juga sebenarnya harus trust our own timing. Kita ambil contoh dari Miss World aja. Kita ambil dari Miss World. Miss World itu tidak melihat yang seperti beauty pageant lain yang dibilang badan harus bisa dibilang seperti gitar Spanish guitar gitu. Nah, kalau dari Miss World sendiri itu walaupun tetap mereka ada standar yang namanya beauty standard itu seperti apa, tapi dia juga melihat dari sisi sosial, dari sisi apa yang tidak terlihat dari luar aja, yang kita namakan inner beauty. Itu yang karena lihat esensi dari Miss World. Dan beauty pageant itu semua mempunyai standar berbeda-beda. Jadi pakemnya beda, dan pilihan mereka pun beda akan queen-nya seperti apa. Oke. Karena kan untuk masa jabatan Miss Indonesia nih terbilang lama nih. Dari 2020 ya sampai sekarang. Lumayan lama tuh. Bisa bilang beauty queen paling lama menjabat kurang lebih ya. Iya, kurang lebih lah. Itu hal terberat apa sih yang kamu rasakan selama menjabat sebagai Miss Indonesia? Hal berat tapi bukan menjadi beban ya menurut Carla. Hal berat itu belum tentu beban. Kan harus dilakukan ya. Ya, benar. Kalau dari Carla sendiri itu sebenarnya tanggung jawab sebagai Miss Indonesia. Nama Miss Indonesia itu sudah melekat di Carla semenjak Februari 2020. Yang namanya seorang Carla Yules hanyalah seorang individu biasa, orang biasa aja. Wah, enggak kok. Dan sekarang menjadi perwakilan negara yaitu Indonesia. Jadi seorang perorangan menjadi seseorang yang membawa nama negara. Dan itu menurut Carla tuh tanggung jawabnya luar biasa di sana. Dari kita mempresentasikan diri, pembawaan diri sehari-hari, pengucapan tutur kata, gerak-gerik kita, memperlakukan orang lain di sekitar kita, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai Miss Indonesia. Apakah kita akan membawa impact, dan juga bagaimana caranya benar-benar kita berbagi dengan orang sekitar kita. Itu tanggung jawab menjadi Miss. Tapi kalau ditanya lagi, benar-benar apa yang menjadikan apa yang mungkin yang berat nih menjadi Miss Indonesia. Karena bilang akan menghadapi tantangan baru. Tantangan baru itu bisa dibilang di luar comfort zone kita. Jadi belajar hal baru. Contoh yang dulu Carla sama sekali nggak dekat dengan yang namanya dunia hosting, bisa dibilang dulu sempat punya stage fright, takut berbicara di atas panggung. Sekarang itu menjadi makanan Carla. Sebelumnya sesuatu yang, tunggu sebentar gitu. Tapi itu harus ya. Iya, tapi memang harus. Nah, itu memang tantangannya luar biasa, bergojolak dalam hati dan pikiran. Wah, ini susah. Tapi tetap harus dilakukan kan. Dan sebenarnya semua itu dilakukan, tapi juga menjadi pembelajaran, ya akhirnya terupgrade diri ini. Dan menurut Carla itu memang susah, tapi ya hasilnya untuk kebaikan, dan buktinya sekarang ini pekerjaan utama juga menjadi seorang host sekarang. Oh iya benar ya. Benar. Nah, Carla selama menjabat sebagai Miss Indonesia 2020 itu ada nggak momen yang paling memorable yang pernah kamu alamin? Maksudnya yang ya paling memorable selama menjalani Miss Indonesia? Miss Indonesia paling memorable itu mungkin pada saat Valentine's Day kita dikasih surprise dari pihak Miss Indonesia. Kita diberi waktu juga untuk bisa berbicara kepada keluarganya kita. Sedangkan mungkin banyak teman-teman yang di luar sana mungkin banyak yang belum tahu, dan banyak yang sudah tahu bagaimana striknya audisi Miss Indonesia, karantina Miss Indonesia. Iya, boleh diceritakan nggak tuh nanti? Boleh. Bagaimana sih perjalanan selama karantina untuk menuju Miss Indonesia? Beratnya seperti apa? Karantinanya seperti apa gitu kan? Boleh. Kalau di Miss Indonesia 2020 ini benar-benar sangat strict.
sangat disiplin untuk masalah Disiplin waktu. banget ya. Disiplin ini masalah waktu ini benar. Jadi kita memang sudah ada jam bangunnya kita itu, wah jam berapa? Kalau untuk jam tidur memang nggak ada, justru itu. Jam tidur nggak ada karena kita benar-benar akan disibukkan dengan jadwal-jadwal kita Oh, oke. sehari-harinya. Benar-benar sibuk, benar-benar Oke. kita juga nggak ada bisa dibilang kita tuh nggak boleh pegang HP karena Selama masa karantina nggak pegang? yes, gak boleh Wow. pegang handphone karena itu Oke. juga akan membantu kita untuk lebih fokus lagi ke karantina Miss Indonesia dan bagaimana kita mengatasi atau kita mempresentasikan diri kita kalau kita mendapatkan sebuah pressure. Ya, justru itu karena bilang esensinya Miss Indonesia tuh beda sama pageant-pageant lain. Ini benar-benar kita bisa dibilang kita itu dikasih pressure, under pressure dengan keadaan kita di sekitar kita seperti apa. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan kelas-kelas yang didapatkan dari kita bertemu banyak orang bintang tamu atau public speaker, terus kita juga ditempatkan lagi yang dinamakan di luar dari comfort zone kita, menjawab Q&A, kita diberi pelatihan, terus kemudian ada jam-jam makan yang harus kita bisa dibilang tepat waktu dan kita harus menghabiskan makanan tersebut. Makanya kita diberikan juga banyak opsi mau makan apa sesuai dengan diet restrictions atau kebutuhan makanan sehari-hari. Itu penting juga. Kemudian mempertahankan tubuh ideal sekaligus juga mempertahankan imun tubuh pada saat karantina. Karena kita jatuhnya padat sekali, setiap harinya padat, super duper padat. Dan kalau sudah padat itu kan kita harus mengatur diri kita sendiri dengan memberikan asupan gizi lebih, contoh juga vitamin, sebagaimana pengaturan mental health dengan mungkin meditasi, berdoa selagi bisa. Yes. Tingkat stres juga pasti tinggi tuh ya pas saat itu ya. Tinggi, justru itu gunanya teman-teman kita, gunanya chaperone kita, kebersamaannya kita itu kita harus spend bareng-bareng, kita harus luangkan bersama-sama. Gak gampang ya buat menuju menjadi Miss Indonesia ya, Carla ya? Oh, tidak gampang. Tidak semudah itu Ferguson katanya gitu. Nah ini kan Miss Indonesia 2022 sedang berjalan ya, udah audisi online kalau nggak salah. Nah menurut Carla tuh tipe ideal seperti apa sih untuk menjadi seorang Miss Indonesia itu? Menurut Carla itu semuanya paket komplit ya. Komplit mulai dari secara fisik memang pasti ada yang namanya standar tertentu. Kemudian untuk secara mental dan wawasan itu juga harus terbentuk, sudah mulai ada bentuknya. Tapi bukan berarti tidak meminimalisirkan buat teman-teman semua atau perempuan Indonesia untuk mengikuti ajang Miss Indonesia. Ada yang selalu bilang, oh iya background-nya harus, contoh nih ada yang pernah bilang sekolah luar negeri ya Kak ya. Nggak ada yang bilang harus sekolah luar negeri dan lain-lain. Nggak ada. Ada Miss Indonesia itu melihat lebih dari itu. Value dari Miss Indonesia itu sangat-sangat kuat. Contoh dari kata MISS, yaitu kata Miss. Itu aja 4 kata itu sudah mencerminkan Miss Indonesia. Yaitu dari manner, impressive, social, and smart. Dari 4 kata itu. Tapi kalau kunci utama menurut kalian menjadi Miss Indonesia itu apa sih buat teman-teman semuanya? Kalian akan menjawab menjadi berkat buat orang lain. Amin. Itu harus. Itu kunci paling penting ya? Itu the core value of Miss Indonesia. Carla, kan sebentar lagi Carla akan mengakhiri masa jabatan Miss Indonesia. Nah, apa yang akan Carla lakukan untuk karir ke depan? Apakah mau main sinetron, atau main film, atau penyanyi mungkin? Yes. Ada nggak rencana ke depannya? I love this question karena berarti kita sudah merencanakan apa yang harus kita lakukan, langkah kehidupan selanjutnya. Dari Carla, kalau ingin menjadi apa selanjutnya setelah melepas jabatan Miss Indonesia, karena sebenarnya ingin berkecimpung di dunia acting, khususnya perfilman, menjadi aktris. Jadi karena ingin mencoba lebih dalam lagi, mempelajari yang namanya dunia acting, terus bisa dibilang berkecimpung lebih lama di sana, bagaimana rasanya bermain di atas panggung, itu seperti apa? Itu yang Carla ingin.
Sudah ada tawaran-tawaran belum sejauh ini? Ada sebenarnya, ada 1-2 sebenarnya waktu itu. Cuma Untuk memang film? kan kembali lagi harus mengutamakan tugas dan visi sebagai Miss Indonesia, tanggung jawabnya. Jadi kalau jadwal-jadwal tersebut tidak memungkinkan dan memang harus kita jalankan dulu tugas dari Miss Indonesia, ya kita jalankan dulu. Tapi kalau memang dalam waktu tersebut, bisa memungkinkan untuk mengikuti syuting tersebut dari film maupun TV series ataupun sinetron, ya boleh aja pastinya. Nggak mau jadi politikus gitu? Politikus, siapa tahu nih, ya, siapa tahu bisa jadi nih, tidak akan menolak. Kan nggak menutup kemungkinan ya? Ya, benar sekali. Carla, sebelum kita mengakhiri, aku mau tanya juga nih, kira-kira untuk misalkan disebutkan 3 yang kemungkinan akan mencapai 3 besar di Miss World 2021, kira-kira siapa? Kalau Carla boleh memilih. I never thought of this question, cuma kalau dari Carla, karena sudah menjalani karantinanya dan sudah tahu kurang lebih Miss World ini sebenarnya seperti apa, jawabannya 1, it's unpredictable. Pemenangnya dari 3 itu pun gak ada yang pernah menyangka, gak akan ada yang pernah tahu. Mungkin aja jujur untuk sekarang kalau Carla bilang, ada temen yang mungkin karena rasa, kayaknya enggak nih. Tapi tiba-tiba kalau berdiri di atas 3 besar di atas panggung nanti malam final, itu juga akan menjadikan sesuatu yang mengejutkan buat Carla. Jadi dari Carla sendiri untuk 3 besar, Carla benar-benar sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak bisa diprediksi ya? Wah, nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Kak juga bingung. Mungkin karena persaingan ketat kali ya di sana ya? Persaingannya cukup ketat, tapi penilaiannya ini benar-benar beda. Penilaian dari Miss World itu benar-benar beda. Cuma sebelum pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan ini selesai, karena harus bisa menjawab untuk pageant lovers, untuk memberikan jawaban positif, karena berharap salah satu dari 3 tersebut adalah Miss Indonesia. Pasti, itu harus. Kalau bisa, peringkat pertama. Amin. I'll do my best. Carla, sebelum ini 2 pertanyaan terakhir. Saya selalu menanyakan ini kepada narasumber saya. Carla, sekarang ini playlist Carla itu apa aja yang lagi didengarkan? Playlist. Saya suka penasaran dengan narasumber yang playlist musik mereka. Jangan kaget loh untuk taste musik Carla. Carla dari dulu tuh memang orangnya. Carla tuh memang dari dulu suka dengar oldies music, terutama blues, jazz, itu yang Carla suka. Kalau ditanya musiciannya siapa, yang sedang lagi didengarkan sekarang aja. Karena dari dulu sebenarnya sampai sekarang sih, sampai barusan ini juga kalau di Spotify tuh Carla selalu masih putar Ella Fitzgerald, Louis Armstrong juga masih. Kalau Frank Sinatra ada momennya, tapi belum untuk yang akhir-akhir ini. Kemudian back to 80s, 70s, karena juga suka dengar ini Air Supply. Air Supply ya, nice. Air Supply. Rick Martin juga, Richard Marx kita suka. Richard Marx. Wah, jadul-jadul ya. Terus balik lagi dengan Billie Holiday. Wah, Billie Holiday keren. Kalau yang sekarang Karena lagi dengerin apa? Maksudnya yang musisi-musisi sekarang itu nggak tahu. Kalau musisi-musisi sebenarnya karena kalau yang sekarang kalau sekarang masih seputar itu. Cuma karena jujur punya interest untuk explore jazz music Indonesia. Nice. Yes. Karena lihat banyak musisi Indonesia yang muda-muda nih, itu mereka produksi musik itu luar biasa enak. Ya. Siapa tahu nanti Carla akan kolaborasi, kan kita nggak ada yang tahu ya. Waduh, ya ini nggak ada yang tahu ya, kita aminkan juga nih. Iya dong, harus. Siapa tahu jalurnya memang Carla di musik jazz kan, who knows? Who knows ya, who knows? Carla, ini 1 pertanyaan terakhir dari saya. Boleh banget. Kasih tips untuk para perempuan Indonesia yang ingin berkompetisi di Miss Indonesia. Buat seluruh perempuan di Indonesia yang ingin mengikuti ajang Miss Indonesia, pokoknya buruan daftarkan diri kalian semuanya. Jangan pernah takut untuk ambil langkah yang buat kalian itu baru atau mungkin belum pernah kalian lakukan. Karena kalau kalian mengambil langkah tersebut, kalian nggak tahu apa yang
akan terjadi di kehidupan kalian selanjutnya. Dan buat teman-teman semuanya, buat perempuan-perempuan Indonesia, sekali lagi untuk mempersiapkan fisik, mental, dan juga hati kalian. Karena hati itu adalah segalanya. Dari hati itu terpancar semua tutur kata, perilaku, dan juga pola pikir kalian. So, don't forget to be the best of you, and always do it from your heart. Yes. Thank you Carla untuk waktunya. Semoga perjalanan ke Puerto Rico selamat sampai tujuan, terus bisa berkompetisi dengan baik di sana dan bisa membawa pulang mahkota Miss World 2021 ke Indonesia. Thank you so much Mas Wan. Terima kasih. Terima kasih Carla untuk waktunya. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Sukses.